wabarakatuh. Nama saya Adindia Rindu Meliniani, NPM 1811100362. Video ini dibuat untuk menjawab soal UTS mata kuliah pembelajaran matematika yang diampu oleh Bapak Ponidi MPD. Soal yang pertama yaitu bagaimana hakikat pembelajaran matematika yang berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari terutama untuk peserta didik. Menurut saya, hakikat pembelajaran matematika yang berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari terutama untuk peserta didik itu contohnya ketika akan membuat mainan layang-layang, peserta didik sudah bisa atau sudah dapat mengukur setiap panjang diagonal sisi untuk layang-layang tersebut karena sudah mempelajarinya dalam materi bangun datar ketika di sekolah. Artinya, matematika dapat membantu peserta didik menyelesaikan masalah dengan melatih cara berpikir yang sistematis. Yaitu model pembelajaran PBL merupakan konsep pembelajaran yang dapat digunakan dalam merangsang siswa untuk dapat berpikir tingkat tinggi. Dari penjelasan tersebut, bagaimana langkah Anda sebagai seorang guru dalam melakukan langkah-langkah tersebut agar tujuan dalam merangsang berpikir tingkat tinggi dapat terwujud. Jadi, langkah yang akan saya lakukan adalah melaksanakan 5 tahapan problem based learning secara berurutan, yaitu dimulai dari tahap yang pertama, yaitu orientasi siswa pada situasi masalah. Pada tahapan ini, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan pokok-pokok materi yang akan dibahas. Misalnya, penjumlahan 2 pecahan penyebut tidak sama. Lalu, kemudian guru melakukan tanya jawab guna untuk mengingatkan kembali syarat penjumlahan 2 pecahan sama penyebut dan beda penyebut. Dan terakhir dari langkah tahapan ini adalah guru memberikan permasalahan kepada siswa. Bisa dalam bentuk soal cerita, yaitu Tono dan Andi memiliki tali yang masing-masing panjangnya 3/4 meter dan 1/2 meter. Kedua tali tersebut digabungkan. Jadi berapakah panjang tali itu sekarang? Nah, setelah siswa memiliki permasalahan, maka akan masuk ke dalam tahap yang kedua, yaitu mengorganisasi siswa untuk belajar. Pada tahap ini, siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan permasalahan yang diajukan oleh guru. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam tahap yang ketiga, yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Pada tahap ini, guru memberi kesempatan yang luas kepada siswa untuk berpikir dan bertindak dengan caranya masing-masing, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator. Kemudian kita masuk ke tahap yang keempat, yaitu mengembangkan penyelidikan dan menyajikan hasil karya. Pada tahap ini, guru mempersilahkan siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka tentang penyelesaian masalah dan ditanggapi oleh kelompok yang lain. Tahap yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses penyelesaian masalah. Nah, pada tahap ini, guru memberikan penguatan mengenai penyelesaian jawaban siswa dengan kesimpulan cara menjumlahkan 2 pecahan yang penyebutnya berbeda, serta guru juga bertanya kepada siswa tentang materi apa saja yang mungkin belum siswa pahami. Tidak lupa guru menanyakan kesan dan pesan selama pembelajaran berlangsung. Nomor 3 yaitu buatlah suatu konsep pembelajaran yang mengaitkan dengan PMRI terutama di kelas rendah. Nah, ini bisa kita ambil contoh di pembelajaran pecahan. Pertama, yang harus guru lakukan adalah melakukan pancingan terhadap materi yang akan dipelajari dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk mengenalkan pecahan bisa diawali dengan pembagian menjadi bagian yang sama. Misalnya bagaimana membagi satu kue tart menjadi beberapa bagian yang sama besar, atau membagi satu apel menjadi bagian yang sama besar. Nah, setelah siswa memahami pembagian menjadi bagian yang sama, bisa diperkenalkan istilah pecahan, di mana pecahan ini yang atas disebut pembilang dan yang bawah disebut penyebut. Ini termasuk dalam karakteristik PMRI, yaitu menggunakan konteks dunia nyata.
Soal yang keempat yaitu coba buat lagu pembelajaran guna mengenalkan bilangan kardinal dan bilangan ordinal. Di sini saya menggunakan nada dari lagu Anak Kambing Saya. Mana yang mana bilangan kardinal? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Mana yang mana bilangan ordinal? Pertama, kedua, ketiga, keempat. 1, 2, 3, hei hei. 4, 5, 6, hei hei. Itulah contoh bilangan kardinal. Pertama, kedua, hei hei. Ketiga, keempat, hei hei. Itulah contoh bilangan ordinal. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu buatlah konsep pembelajaran di kelas guna mengenalkan tentang penjumlahan, pembagian, dan perkalian kepada siswa khususnya di kelas rendah. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Pertama-tama kita akan belajar tentang penjumlahan dulu ya. Murid-murid ibu udah ada yang tahu belum penjumlahan itu apa? Iya, benar. Penjumlahan itu adalah menggabungkan total dua bilangan atau lebih. Nah, biasanya penjumlahan dilambangkan dengan tanda plus atau seperti ini. Nah, di sini ibu udah punya soal. Soalnya 4 ditambah 3. Berapa ya hasilnya? Nah, biar ngitungnya lebih mudah, sekarang ibu udah punya dua tempat nih. Tempat yang pertama ada 4 pena seperti di soal, dan tempat kedua ada 3 pena seperti yang ada di soal juga. Nah, kalau dua tempat ini digabungin, berapa ya jumlah penanya? Kita hitung sama-sama ya. 4 pena ditambah 3 pena, hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ternyata ada 7 pena. Nah, berarti hasil dari penjumlahan 4 ditambah 3 adalah, ya benar, ada 7. Nah, sekarang kita masuk ke perkalian. Nah, perkalian itu apa sih, murid-murid ibu? Perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Ingat ya, penjumlahan yang berulang. Nah, karena penjumlahan yang berulang, ibu mau kasih contoh. Pernah tidak ketika kalian beli obat atau ibunya beli obat, terus kalian lihat di bungkus obatnya ada tulisan seperti ini. Nah, ini ada tulisannya ya, ibu bawa contohnya. Tulisannya tuh 3 kali 1. Apa ya artinya? Sekarang kita tulis dulu. 3 kali 1. Nah, 3 kali 1 dalam bungkus obat itu artinya obat yang harus diminum sama pasien dalam 1 hari. Loh, jadi dalam 1 hari itu ada berapa ya obat yang harus pasien minum? Nah, sekarang kita cari tahu ya, ada berapa? Ini udah diketahui ya. 1 adalah obat yang harus diminum di pagi hari. Kita tulis 1 ditambah berapa? Ada 1 obat lagi yang harus diminum di siang hari. Tambah 1 ditambah. Nah, terus berapa lagi obat yang harus diminum? Nah, ternyata ada 1 obat lagi yang harus diminum di malam hari. Nah, tambah 1 berarti sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Artinya 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, sekarang kita masuk ke pembagian. Pembagian adalah pengurangan yang berulang. Sekarang contohnya ada 6
dibagi 2. Nah, sekarang karena pembagian adalah pengurangan yang berulang, artinya kita harus mengurangkan 6, ini dikurang 2, sampai berapa kali, maka hasilnya nanti harus 0. Kita coba ya, 6 dikurang 2. 6 dikurang 2, hasilnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Hasilnya ada 4, berarti belum 0. Nah, karena belum 0, kita kurang 2 lagi. Kurang 2. Tadi sisanya ada 4 ya. Sekarang dikurang 2. Loh, dikurang 2, masih sisa 1, 2. Artinya belum habis, belum 0. Jadi dikurang 2 lagi. Nah, 2, sisanya 2. Dikurang 2, hasilnya jadi 0. Nah, sekarang udah ya, langkah pertama sudah. Jadi 6 dibagi 2 hasilnya berapa ya? Kita lihat berapa kali kita mengurangkannya. Nah, kita mengurangkannya ternyata ada sebanyak 1, 2, 3. Ada sebanyak 3 kali. Artinya apa? Artinya 6 dibagi 2 sama dengan 3.